Zaman gue SD, setiap kali mendengar kata Yahudi, bawaannya itu benci. Karena di pikiran gue saat itu, Yahudi itu jahat, musuh Islam, membantai rakyat Muslim Palestina. Pokoknya macem-macem deh. Segala keburukan ada di Yahudi. Dulu ini gue kena racun jihad-jihad. Sampai seringkali gue mimpi buruk kalau gue ini ikut bom bunuh diri. Sekarang kalau diingat-ingat, itu sebenarnya lucu. Kok bisa anak kecil sebegitunya mendengar Yahudi, Israel, Zionis, Palestina, jihad, bom bunuh diri, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini, gue gak akan bahas kisah masa kecil, atau gue juga gak akan bahas pemahaman serem yang masuk ke dalam otak gue secara halus. Tapi gue akan bahas romantisme Yahudi dan Islam. Karena setelah sedikit tahu, ternyata Yahudi, Israel, Zionis itu ada perbedaan. Ini buat yang belum tahu aja. Versi singkatnya begini nih. Singkat aja, kurang lebih begini ya. Kalau ada sebutan Yahudi, itu bisa suku, bisa juga agama. Karena ada orang Yahudi yang beragama Islam. Terus kalau ada sebutan Israel, Israel itu bisa negara yang kita tahu sekarang ini, bisa juga Bani Israel, kaum Nabi Musa yang banyak disebut dalam Al-Quran. Sedangkan Zionis adalah gerakan nasionalis Yahudi internasional yang telah menghasilkan negara Israel di tanah Palestina. Nah, kurang lebih singkatnya begitu. Oke, akhirnya gue menemukan beberapa cerita romantisme antar dua agama ini. Sebenarnya sih ada banyak ya cerita antar dua agama ini, tetapi hanya beberapa yang akan gue ceritakan di video ini. Cerita yang pertama. Cerita ini ada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Di zaman Rasulullah, ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Mukharik. Dia adalah salah satu tokoh yang terpandang di kalangan Yahudi Bani Quraidah. Pada suatu saat, Nabi ini meminta pertolongan pada perang Uhud kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Namun mereka menolak. Mereka menolak permintaan Rasulullah. Karena pada saat itu bertepatan dengan hari Sabtu, yang mana hari Sabtu ini mereka ini beribadah. Umat Yahudi ini kalau hari Sabtu ini beribadah. Tapi tidak dengan si pendeta Mukharik ini. Ia turut ikut berperang membantu Nabi dalam perang Uhud. Pendeta ini juga menyuruhkan kepada umat-umat Yahudi Bani Quraidah ini untuk ikut berperang. Ayo berperang. Karena perang ini juga termasuk dalam kewajiban kita. Nah, seperti itu. Bahkan pendeta Mukharik ini juga berwasiat bila nanti dia mati, maka seluruh hartanya jatuh kepada Nabi Muhammad untuk digunakan dalam perjuangan membangun tanah air Madinah. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Dikisahkan dalam kitab Ansabul Ashraf bahwa dulu Rasulullah SAW pernah mempunyai budak perempuan bernama Raihana. Dia adalah seorang Yahudi dari Bani Quraidah juga. Sebelum menjadi budak, dia adalah seorang istri dari seorang yang bernama Al-Hakam. Raihana ini memiliki wajah yang cantik dan juga memiliki kedudukan terhormat di antara Bani Quraidah. Akan tetapi saat Bani Quraidah ini berkhianat, Nabi akhirnya memerangi Bani Quraidah itu. Nah, Raihana sendiri akhirnya menjadi tawanan perang sekaligus menjadi budak Rasulullah SAW. Nabi pun mendakwahinya untuk memeluk agama Islam, mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Namun si Raihana ini tetap pada pendiriannya, yaitu dia tetap pada agama Yahudi.
dia nggak mau masuk Islam. Lantas, apa yang dilakukan Nabi? Ya Nabi santai aja, nggak marah, nggak ngancem membunuh, tenang aja gitu. Hubungan mereka tetap baik-baik aja. Karena Nabi Muhammad tahu betul bahwa yang membolak-balikan hati ini bukanlah dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada akhirnya Raihanah tetap memeluk agama Islam, tapi dia memeluk agama Islam dengan kemauan dirinya, dengan kesadaran dirinya, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan tentunya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Khairul Muslim Al-Mujtama' Al-Islam karya Syekh Yusuf Qaradawi, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar memberikan daging kurban ke tetangganya yang seorang Yahudi karena ia sadar bahwa walaupun mereka bukan saudara seiman, tapi mereka tetap saudara dalam kemanusiaan. Bahkan beliau ini dalam wasiatnya pada anaknya ya, untuk tetap memberikan bagian daging kurban saat Idul Adha kepada tetangganya yang seorang Yahudi. Dengan alasan Rasulullah ini menganjurkan kepada kita untuk memuliakan tetangganya tanpa pandang bulu. Cerita keempat ini yang mungkin sudah masyhur, yang banyak didengar. Pada suatu hari, Amr bin As selaku gubernur Mesir, ia merencanakan untuk memperluas masjid, akan tetapi rencananya terhalang karena ada satu rumah nenek-nenek Yahudi yang kekeh nggak mau untuk dijual. Negosiasi terus berlangsung, tapi alot gitu. Pihak gubernur juga menawarkan ganti rugi berkali-kali lipat, nggak mau, tetap ditolak sama nenek-nenek Yahudi itu. Akhirnya Amr bin As mengeluarkan jurus andalannya, yaitu sebagai penguasa dengan menggusur rumah nenek Yahudi itu. Hasil, nenek Yahudi itu gak terima atas perlakuan Amr bin As. Akhirnya dia mengadukan kepada pemerintah pusat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dia datang bertemu langsung kepada Umar bin Khattab untuk menuntut keadilan atas kezaliman yang menimpa dirinya. Setelah bertemu, dia menyampaikan kezaliman yang ia dapatkan di Mesir dari gubernur Amr bin As ini. Mendengar cerita itu, Umar bin Khattab marah besar dan meminta nenek untuk mengambil tulang unta dan langsung menggoreskan tulang itu seperti bentuk alif dengan pedangnya itu. Kemudian nenek itu disuruh menyerahkan tulang tersebut ke gubernur Amr bin As. Sesampainya di Mesir, nenek itu lantas memberikan tulang unta itu ke Amr bin As. Kemudian seketika Amr bin As ini badannya gemetar, menggigil ketakutan, terus mukanya pucat. Seketika langsung menyuruh ajudannya lah untuk membongkar bagian masjid yang dia bangun itu dan membangun kembali rumah nenek yang digusur itu. Nenek itu tiba-tiba bengong dan kebingungan sekaligus kagum kenapa hanya menyerahkan tulang, terus respon dari gubernur itu sebegitunya. Nah, karena nenek ini bertanya-tanya, Amr bin As ini menjelaskan pada nenek Yahudi itu bahwa tulang itu mengisyaratkan ancaman kalau jabatannya akan bernasib sama seperti tulang ini. Adapun goresan alif adalah harus berlaku adil kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kalau tidak adil, maka batang leherku akan ditebas. Nenek itu ya bengong, kagum,
takjub dengan konsep keadilan umat Islam yang sebenarnya. Singkat cerita, nenek itu pun membebaskan tanahnya dan akhirnya masuk Islam. Itulah tadi beberapa kisah romantisme Yahudi dan Islam. Tentunya ini bisa terjadi pada zaman Nabi, juga bisa terjadi pada zaman setelahnya. Tapi paling nggak cerita ini sudah sedikit menggambarkan kalau pada dasarnya kita ini semua ini bersaudara. Entah agama apapun atau suku apapun. Terus jangan pernah kita merampas hak mereka. Walaupun keadaan kita ini adalah agama yang mayoritas. Termasuk hak agama lain untuk membangun rumah ibadah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.